Menjua-jua sehina mamre, salam sejahtera man banta. Mari kita ras-ras ikuti ibadah peanta. Aluras kita muji Tuhan. Kitab Denden 280 sada ayat sada ras telu. Kekelengan Yesus kempak manusia. Kekelengan Yesus kempak manusia. Esken ibata engkelengia kekelengan nak malerkap manbanta adi sifat gelap pedata si kelengan kita terima adi sedangkan Yesus pas pustaka kebab nakai si pindo pas gelata diberi batang manta yes paksa kita tekan kekelengan olah menjiban cegah tempat teman berban mempulih olah rahan lah kedamen tujukan Tuhan misi kelengan kita kina bagi berlaku Yesus pas pustaka mengakai si pindo neraka diberi batang bantang. Mari sepebulan ukurta ras kita artoto. Reh kami ngatakan bujur man bandu Tuhan. Diberikan duinga kesempatan man kami ibas dengan kami skala reh bersembah man Tuhan. Ibas kami nahkan ibadah PA selaku mamre di tengah-tengah gereja Tuhan. Kesatu si badia si pengasup kami guna ngangkai surah-surandu terlebih mendalankan surah-surandu si ugi kami kenti si benari kampe makaikan kemahandu si dem keterbatasan nenda bapa gelah kebenaran kata andu bansi yang ka kami ras-ras jangan ngasup pikrida kami dalam kencang ibas gelar Tuhan Yesus suruh kami toto man banu. Amin. Senina mamre sini kelingi Tuhan Yesus. Kata dibatasi jadi palas bahan peanta ibas mingguenda. Yogekan kami ibas kitab Galati 6 ayat siwa. Galati 6 ayat 9 bagian kata dibata. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sehina bamre sini kelengi Tuhan Yesus. Tema enda emes ada karakter silit ibas Galati 5 ayat 22 karena oleh kesaksi badia atau buah Roh Kudus. Ibas pustaka, ibas cakap karo nina dalam kena perbahanan simohuli. Ibas bahasa Indonesia Alkitab nina kebaikan. Kalimat tema enda ibas ada kalimat seruan. Ada kalimat ajakan ya. Nasihat Rasul Paulus man perpulungan Galati si asumsi datken perbeben kini seran ibas kalak jauh dinari
Perpulungan Galatia indape perpulungan si asalna kala Yahudi. Kala Yahudi ahli Taurat ngajarkan gelah arus menjalankan aturan agama Yahudi. Umpamana sunat, puasa, serban-serban naibas aturan-aturan peribadahan. Selain ajakan karena undang-undang enda, Rasul Paulus dituduh, maka ia skala rasul palsu, skala rasul si sesat. Lalu dem ketegasan arah surat enda di Rasul Paulus, ras enda menjadi inti. Tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan firman Tuhan, tetapi kita dibenarkan hanya karena kasih karunia Allah yang telah menyatakannya melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib. Pembelaan Rasul Paulus enda mengatakan maka keselamatan bukan karena menjalankan undang-undang, aturan Yahudi, agama Yahudi, tapi semata-mata karena kasih karunia yang nyata melalui pengorbanan Yesus Kristus pada kayu salib. Senina-senina mamre, kita kala Kristen, kita bukan lagi berstatus hamba, karena kita bukan lagi dalam tekanan tuntutan hukum Taurat. Kita bukan berstatus hamba, tapi kita adalah orang-orang merdeka. Itu istilah Rasul Paulus. Dan kalaupun kita sekarang ini melakukan perbuatan baik, perbuatan kasih, itu bukan sebagai upaya, bukan sebagai suatu perjuangan untuk dibenarkan atau untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi kalau kita berbuat baik, itu merupakan buah roh. Itu merupakan ulih pendahin kesah si Badia. Dan itu sebagai ucapan syukur atas keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Senina mamre, arah kita menggelari status anak-anak merdeka. Katakan maka kita silanai ngeluh itu terus tekanan tuntutan hukum Taurat, tapi gunduari enda anak-anak merdeka kita ngeluh itu hukum kasih. Hukum kasih si litibas Matius 22 ayat 24-40 si isinya ngatakan kelengi Tuhan di batanu asa atendu asa ukurdu asa tendidu litras terus naras si kedua akan segira sindai maka kelengi temandu manusia bagi badan jine enda hukum kasih. Jadi kita genduari ngeluh ibas hukum kasih silanai iat itu tekanan tuntutan hukum undang-undang. Oleh karena itu sering juga disebut bahwa agama Kristen bukan agama legalis. Agama Kristen bukan agama moral. Sehingga dalam agama Kristen kita tidak mengenal istilah
pahala. Ya. Amal, tidak ada istilah amal atau pahala. Kita berbuat baik, ya berbuat baik sebagai ucapan syukur kita. Salina Mamre, adi silakoken simuhuli sekali nari enda pelin-pelin tandana kita ngoi selamatkan, merupakan buah iman. Jadi kai saja silakukan kita simuhuli bas geluhenda ku gereja beribadah, ya PJJ, PA, berdiakoni, ya bersaksi. Enda kerina merupakan pengatakan bujur taman Tuhan. Labo dalam rangka upaya ya untuk selamat. Maka adini teman taibas mingguenda ula erleja-leja rebahan si mahuli. Janganlah kamu jemu-jemu untuk berbuat baik. Enda sada nasihat, sada seruan si tepat. Sebab kerina kita singgo ngaloken keselamatan di bas Yesus Kristus, maka dahintang geluhenda ICP kita sadang enca melakukan perbuatan baik. Kerina kita ICP kita status golongan ta kerina seri dahinta seri kerina sadang enca mengucap syukur. Mengucap syukur tentunya arah perbahanan-perbahanan si muhuli dadai. Beribadah ku gereja, PA, PJJ, berdiakoni dai kala sakit dan sedebana. Dalam rangka ucapan syukur. Maka sehina-sehina Mamre nasihat Rasul Paulus arah tema enda uga gelah kala Kristen kita sebagai Mamre memiliki karakter kebaikan dalam kena si mahuli erbahan si mahuli rasibas erbahan si mahuli enda la erleja-leja, ya la bosan-bosan, la jemu-jemu, ya leja cakap karo kami anda cakap karo asli. Sehingga Mamre, kalau kita menanam padi, umpamanya, ternyata bukan hanya padi yang tumbuh, walaupun benihnya yang kita tanam itu padi, tapi ada unsur rumput yang lain tumbuh bersama. Ini maksudnya bahwa saat kita melakukan kebaikan dalam hidup ini, sekalipun rupanya masih ada unsur-unsur yang membenci kita, menolak kita, tidak suka, tidak senang dengan kita. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, menasihati agar tetap teguh pada keyakinan Injil Yesus Kristus. Ya, jangan jemu-jemu. Ya, kita tanam benih padi tapi yang tumbuh bermacam-macam rumput. Itu memang yang nyata dalam hidup. Jangan jemu-jemu, jangan bosan, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Dan ini merupakan satu karakter yang harus Mamre miliki sebagai anak-anak Tuhan.
Lakukanlah kebaikan dari yang paling kecil. Lakukanlah kebaikan dari yang paling dekat dan dari yang ada di depan mata kita. Jangan kita berpikir yang jauh-jauh melakukan kebaikan ini. Lakukan hal-hal yang kecil dan lakukan terhadap yang pihak yang paling dekat yang ada di depan mata kita, yaitu keluarga kita, istri dan anak-anak kita, tetangga kita, jemaat, sektor kita, RT, lingkungan di mana kita hidup, bermasyarakat. Dalam konteks kita saat ini, dengan situasi pandemi COVID-19 ini, kita mamre, jabu-jabunta, mari kita tunjukkan, maka kita adalah jabu, kita adalah keluarga yang patuh, keluarga yang disiplin terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Jangan kita masa bodoh. Lakukan ialah yang terbaik. Jangan jemu-jemu. Jangan larut dengan situasi kebanyakan. Dan itu masalah kita sekarang di Indonesia umumnya. Ya, kita hidup dalam situasi era new normal life. Tapi perlakuan kita, kesiapan kita, mental kita masih hidup dalam gaya hidup lama. Kita tidak disiplin, kita tidak patuh terhadap aturan-aturan, sehingga ya orang-orang yang terpapar saat ini belum semakin berkurang, tapi justru semakin bertambah tiap harinya. Senina mamre, mumpung di tengah kesempatan, mumpung masih ada waktu, mari kita terus melakukan yang terbaik. Sekecil apapun yang kita lakukan, yang terbaik itulah yang benar, itulah yang terharum di mata Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memampukan kita semua untuk hidup dalam berbuat baik tanpa jemu-jemu. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan, menyanyikan nyanyian kita. Hidup ini adalah kesempatan, sambil kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku
selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan di mana kita melakukan hal yang terbaik dengan tidak pernah jemu-jemu, dengan tidak pernah menyerah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Selina mamre ras kita mempenangki pertoton persembahan ras dua sahabat retoto kita. Hidup ini adalah kesempatan. Emang kesempatan kami melakukan si terbaik, melakukan si mahuli, guna kemuliaan Tuhan. Alula jemu-jemu, alula erleja-leja. Amin nape ibas kami melakukan si mahuli radu rasi turah niat perukuran si jahat man kami. Maka mereka lah kesah si badia. Si pengasuh kami gelah kami tetap teguh berdiri. Sekubas kerehan Tuhan kami lah lemah. Gelah kami tetap eksis, megegep. Bujur Tuhan, persembahan pengatakan bujur singgo isakan mamren pasu-pasu Bapa. Jadi sada alat pelayanan mamre. Bapa sini surga penangki kami, syafaat kami. Larang ngadi-ngadi kami toto karena situasi pandemi COVID-19 siwa. Terkhusus tengah-tengah bangsa ras negara kami dah si tetap jadi keprihatinan karuna teman kami Tuhan. Ija pandemi enda lengah surut, tapi malah ibas tiga-tiga daerah Sumatera Utara khususnya bagi tiga-tiga daerah hijau justru semakin meningkat, bertambah. Yang aku kami enda kitakan kami kurang disiplin, kami kurang setia, kata kami hidup bebas tanpa mengikuti aturan protokol kesehatan. Mungkin kami acuh tidak acuh, masa bodoh.
Kata yubas wadenda Tuhan. Ingatkan kami, gelah kami setia, ikut, disiplin. So enda salah sada wujud karakter mamre. Kami setia, disiplin, ibas matuhi aturan-aturan singena ati Tuhan. Guna si Tuhan tole pasu-pasundu pemerintah kami, pasu-pasundu gereja Tuhan, si tetap menyuarakan, tetap menghimbau kerina rakyatna, jemaatna, telah kami banci lebih tertib ngeluh enda. Berikan dulu kesadaran man kami kerina Tuhan. Tetap berikan dulu hikmat man pemerintah, man pemimpin-pemimpin gereja kami. Atau kami Bapa karena jabu-jabu kami. Situasi anak-anak kami bas paksenda, sehingga tamat ibas persekolahan na, si bengket kubas kelas ras tingkat pendidikan lebih tinggi. Tuhan pasu-pasundu kerina anak-anak kami, ibas ia mempersiapkan masa depan naras Tuhan Yesus. Tu kami Bapa, tetap ikawali hindu kami ras anak-anak kami. Sekali nari Bapa andeskan kami manbanu dampak-dampak pandemi enda. Silabo saja menyangkut soal kesehatan, tapi berdampak kubas perekonomian rumah tangga kami. Bapa berikan serpang pula, berikan jalan keluar man kami, gelah kami rangga supna ngukuri kasih bahan kami guna mensejahterakan geluh kami ras keluarga kami. Bagaimana Tuhan tetap ibredu gegeras pasu-pasundu kami kerina mamrendu. Ijapa pe kami Bapa, gelah kami tetap melakukan yang terbaik, dalankan singena hati Tuhan, dalankan si muhuli guna kemuliaan Tuhan. Ada pertoton syafaat kami, mengatakan bujur kami manbadu Bapa, alau kendu kami, reh kami ertoto ibas Yesus Kristus, sehingga ngajari kami ertoto. Mari sebelaskan pertoton Tuhan. Oh Bapa kami sini surga, gelar nui perbadi amin, roh min kini racandu, selamin praten nui bas dunia enda bagi di surga. Berikan man kami akan cukup baswari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kalak kempak kami. Oh lamin kami babakam kubas percobaan, tapi ulangilah kami dursilat nari. Sebab kam kapsi mada kini rajan ras kuasa ras kemuliaan sindekah-dekahna. Amin. Bujur jua-jua salam sehat man banta kerina.